saya Putri Wamaranggana, Duta Genre Surakarta, selaku moderator atau pembawa acara pada podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai bekal remaja sehat jauhi narkoba. Podcast Genre Surakarta merupakan salah satu konten bagi remaja, khususnya remaja Kota Surakarta, untuk memberikan konten yang informatif, inspiratif, dan juga edukatif. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Ada Kak Winda Erliani selaku penyuluh ahli pertama dari Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita akan kenal lebih jauh lagi dengan Kak Winda. Saya persilakan Kak Winda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu lebih jauh supaya teman-teman lebih bisa mengenal Kak Winda. Terima kasih kepada Dek Putri gitu kalau misalnya sebenarnya kenalan dulu, nama saya Winda Erliani. Bisa teman-teman adik-adik semua boleh panggil saya Mbak atau Kak Winda gitu. Saya sebagai penyuluh narkoba ahli pertama di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Jadi mungkin sebelumnya ada yang sudah tahu atau Mbak Putri sendiri sudah tahu belum BNN itu apa? Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta ini biasanya menyuluh tentang nafsa ya, yang jelas. Jadi kami punya fungsi tugas atau dalam visi kerja kami dalam fokusnya P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, dalam bentuk pencegahan itu salah satunya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Kayak misalnya hari ini bersama dengan Genre Kota Surakarta kita melakukan juga podcast edukasi melalui online. Nah, biasanya yang ditugaskan bisa langsung kepada Bapak yang biasanya bertugas, boleh nggak? Yang biasanya bertugas boleh dikat nggak? Ini atau lanjut aja ya? Jadi, oke, 1, 2, 3. Yang biasanya menyampaikan informasi itu apalah langsung. Bisa juga dari kami sebagai penyuluh narkoba. Nah, saya bersama tim itu biasanya melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung, secara online maupun via media cetak, media luar ruang juga itu biasanya bersama-sama dengan anggota dengan Kota Surakarta yang lainnya. Baik, jadi Kak Winda ini ternyata merupakan salah satu penyuluh ya Kak ya, penyuluh yang memberikan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat mengenai nafsa. Kemudian sejauh ini sudah seberapa luas lingkup yang Kak Winda sosialisasikan atau berikan edukasi mengenai pemahaman tentang nafsa itu sendiri? Jadi memang kalau misalnya kita bicara tentang sosialisasi bahaya narkoba, kita nggak bisa hanya berfokus pada salah satu kelompok usia saja kayak gitu. Mungkin yang paling banyak berdasarkan dengan riset BNN yang paling banyak menyalahgunakan memang kelompok usia pekerja kayak gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat akarnya itu dari keluarga, kemudian dari anak-anak yang mungkin dari remajanya belum bisa punya self regulasi. Nah itu kita juga melakukan pendekatan-pendekatan baik dari unsur yang paling kecil, dari keluarga, kemudian kami melakukan edukasi juga ke remaja, kami juga melakukan edukasi kepada pekerja dari swasta, unsur pendidikan, unsur instansi pemerintah pun juga kami memberikan edukasi. Jadi memang kita melibatkan dan memberikan edukasi kepada seluruh unsur masyarakat, karena kita ketahui bahwa bahaya narkoba itu bukan hanya pada salah satu kelompok usia saja. Berarti kalangannya untuk diedukasi mengenai nafsa ini sudah sangat luas ya Kak ya, berbagai lapisan masyarakat. Sebelumnya, kalau teman-teman pada belum tahu nafsa itu apa sih? Jadi nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif yang lainnya. Nafsa ini biasanya digunakan untuk keperluan medis ya Kak Winda ya. Tetapi permasalahan yang saat ini terjadi di sekitar kita adalah nafsa yang seharusnya dijadikan sebagai media atau alat bantu dari tenaga medis, tapi disalahgunakan nih Kak Winda oleh para remaja. Nah, menanggapi kasus dari penyalahgunaan narkoba, bagaimana tanggapan dari BNN, terutama dari Kak Winda sendiri mengenai kasus tersebut? Memang tadi yang dikatakan oleh Putri bahwa narkoba ini sebenarnya nggak semuanya punya dampak buruk gitu. Narkoba itu punya dampak yang positif dalam dunia medis. Dan kami BNN fokusnya dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan
Jadi kalau disalahgunakan atau diedarkan secara tidak sesuai dengan dosis, tidak di bawah pengawasan dokter, tidak sesuai dengan porsinya kayak gitu. Nah, kalau kasusnya di remaja sendiri gitu, berdasarkan riset BNN tahun 2019 bersama dengan LIPI gitu, disampaikan bahwa ada sekitar 3 juta orang yang menyalahgunakan narkoba di Indonesia. Dan kalau dilihat dari kelompok usia, memang paling tinggi itu di usia produktif. Ketika diturunkan lagi, dilihat lagi, usia pertama coba itu banyak dari usia remaja kayak gitu. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau kita bilang, saya teman-teman Putri dan teman-teman jadi Gendra ini kan sedang banyak mengeksplorasi diri gitu, mungkin banyak pengen tahu sesuatu gitu. Tapi kadang ada oknum-oknum tertentu atau misalnya cara coping dari masing-masing orang yang kurang tepat gitu. Akhirnya mereka lari ke hal-hal yang negatif, salah satunya adalah narkoba. Padahal harapannya adik-adik ini nih, kalau misalnya kita bilang kalian itu tunas-tunasnya gitu, nanti yang akan jadi tonggak-tonggak dari negara kita untuk kedepannya. Tapi sangat disayangkan kalau misalnya dari remaja sudah kenal dengan hal negatif, dengan narkoba, nanti malah di usia produktifnya mereka tidak bisa sesuai dengan yang bersama kita harapkan. Iya, betul sekali. Kalau dari media sosial atau media cetak atau berita nih teman-teman yang aku baca, Surakarta waktu tahun 2019 pernah menduduki peringkat pertama pengguna atau penyalahguna narkoba tertinggi di Jawa Tengah. Nah, kemudian menurut Kak Winda, apa sih yang mendasari remaja ini menyalahgunakan narkoba atau barang-barang tersebut? Jadi memang kota Surakarta ini termasuk kota yang cukup rawan gitu dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satunya ya karena kita punya aksesibilitas yang cukup tinggi. Tadi saya koreksi, datanya itu data ungkap kasus, jadi bukan data penyalahguna tapi data ungkap kasus di kota Surakarta tahun 2 tahun terakhir ini cukup tinggi, peringkat 1, peringkat 2 kayak gitu, se-Jawa Tengah kayak gitu. Nah itu kenapa? Karena ada aksesibilitas yang mudah juga, ada banyak stasiun, ada banyak terminal, ada juga kita dekat juga dengan bandara kayak gitu. Jadi terus ada juga dari wilayah kota Surakarta, penyangga sekitarnya itu juga mudah gitu salah satu untuk dimasuki dari berbagai lini. Kemudian yang kedua itu banyak institusi pendidikan di kota Surakarta, banyak kampus baik dari swasta maupun negeri yang cukup besar. Artinya di sini banyak anak-anak remaja, anak-anak mahasiswa kayak gitu yang mungkin dijadikan sasaran oleh bandar dan pengedar gitu. Ada beberapa faktor yang kenapa seorang itu bisa menyalahgunakan narkoba. Pertama, faktor internal dari dirinya sendiri. Faktor dari internalnya itu misalnya ya tadi keinginan tahu, curiosity, coba-coba. Kalau berdasarkan riset yang paling tinggi kenapa orang pakai narkoba pertama kali itu karena coba-coba, pengen tahu aman gak ya, kayaknya nggak apa-apa deh kalau coba-coba sekali-kali gitu. Apalagi kalau remaja gitu kan banyak pengen tahunya, curiosity-nya tadi. Terus kedua, dibujuk teman kayak gitu. Remaja ini ada yang namanya konformitas, keinginan untuk diterima oleh lingkungan sekitarnya. Atau misalnya kalau kita berteman gitu kan kadang nggak, kalau kamu nggak pakai ini, kamu bukan bagian dari aku. Kalau kamu nggak ikutin aku, berarti kamu mendingan nggak usah ada di sini gitu. Jadi ada paksaan dari lingkungan sekitar. Tadi kalau yang pertama coba-coba mungkin faktor internal. Kemudian kedua faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari lingkungan pertemanan tadi. Dari lingkungan bisa, dari keluarga bisa, dari keluarganya misalnya, mohon maaf gitu kan, ada tekanan ketika dulu, riwayat ketika dulu. Nah, apalagi dari BKKBN juga kan fokusnya juga salah satunya juga lah keluarga gitu. Ada yang ketika kecil terlalu dikekang atau kebalikannya terlalu dibebaskan. Ketika dewasa mereka tidak punya pendirian kayak gitu. Nah, itu salah satu faktor eksternal juga. Ada juga karena faktor stres gitu. Karena sekarang kan yang ngetren nih public figure gitu, yang kalau dia pakai narkoba, stres karena pandemi dan lain sebagainya, itu juga bisa. Dan yang terakhir juga ada karena faktor dijebak. Itu juga ada orang yang pakai narkoba awalnya karena kasus-kasus dijebak. Tapi paling tinggi, yang paling pertama adalah faktor internal dulu. Faktor coba-coba karena belum adanya ketahanan diri dari remaja itu sendiri. Makanya fokusnya BNN tahun ini adalah kami meningkatkan ketahanan diri remaja anti narkoba. Kita membentuk pribadi kita yang tahan dari narkoba terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Kak Wida ini kan merupakan, kalau menurutku masih
usia-usia remaja ya Kak ya. Semoga. Ya, nah dan kita sebetulnya punya pilihan untuk masuk ke sebagai salah satu pengguna penyalahguna narkoba atau tidak. Yes. Kalau untuk Kak Winda sendiri, kenapa Kak Winda lebih memilih jalan untuk aku menjadi Winda yang sekarang yang jauh dari penyalahguna narkoba? Ya, jadi kalau kita katakan bahwa hidup kita itu kan bukan berdasarkan orang lain gitu. Iya. Kalau mungkin ekstrimnya gini, kita lahir sendiri, mati pun akan sendiri gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan, lahir ke dunia nggak ada, misalnya mungkin kalau kembar pun juga mereka tubuhnya juga sendiri gitu. Jadi yang menentukan kita akan mendapatkan sesuatu aksi dan reaksi konsekuensi itu adalah diri kita sendiri gitu. Kenapa akhirnya orang itu bisa, saya menyebutnya mungkin kalau teman-teman yang penyalahguna ini mungkin mereka belum sadar gitu terhadap kayak tadi belum ada self regulasi terhadap dirinya sendiri, ini tuh salah atau enggak, ini tuh bahaya atau enggak. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran diri, kita sadar dulu punya tujuan kita dalam hidup kita, saya nggak usah terlalu jauh, saya 1 tahun ke depan misalnya nggak punten gitu, habis ikut duta genre pasti punya goal sesuatu lah setelah ini. Saya mau lulus kuliah, saya mau ikut project A, B, dan C gitu. Ketika kita sudah tahu itu tujuan kita, maka kita akan fokus gimana caranya kita untuk mencapai tujuan kita, dan pastikan bahwa tujuan kita itu adalah tujuan yang baik kayak gitu. Karena ya tadi yang menentukan berhasil tidaknya kita, atau misalnya mungkin orang tua akan mendukung, ya benar ada privilege, ada dukungan supporting system dan lain sebagainya, tapi sebesar apapun privilege itu, sebesar apapun dukungan orang, kalau kita nggak punya eager, kita nggak punya keinginan untuk melakukan sesuatu, ya mungkin besar akan sulit. Sama seperti ketika kita ada mungkin di lingkungan yang buruk gitu, misalnya teman-teman kita mungkin memberikan pengaruh buruk gitu, misalnya mereka maksa kita untuk melakukan hal-hal negatif, salah satunya narkoba. Tapi kalau kita sudah punya ketahanan diri, kita punya sifat assertiveness, kemampuan untuk memilah ini benar, ini salah, ini nggak sesuai, saya harus tolak, itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Jadi tadi kenapa alasannya saya nggak mau untuk ke hal negatif, karena saya tahu bahwa yang akan menanggung sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sekarang mungkin asalnya dari kita dan juga kedepannya pasti untuk kita ya. Berarti kita memang harus punya tujuan yang positif dulu supaya kita punya effort untuk mencapai tujuan itu dengan baik pula, dengan cara yang baik pula. Kemudian menanggapi kasus-kasus, terutama kasus penyalahgunaan remaja dari BNN. Kemudian kasus apa yang sering dijumpai oleh BNN Kota Surakarta yang terjadi di sekitar remaja? Aduan-aduan apa atau jenis kasus seperti apa yang sering dijumpai? Sebenarnya kalau kita ngomong tentang penyalahgunaan narkoba, kalau teman-teman di medis mungkin menyebutnya nafsa ya, sama aja sebenarnya. Narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Kalau di BNN kami lebih familiar dengan menyebutnya narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba itu bukan hanya jenis-jenis yang biasa kita temui gitu, misalnya kayak kokain, ganja, heroin gitu. Mungkin kan terlihat mahal, fancy, dan kayak jauh gitu dengan kita gitu. Tapi kalau yang narkoba pun bisa dalam bentuk-bentuk obat-obatan yang ada di sekitar kita gitu, atau zat bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, kasus-kasusnya remaja itu banyak ketika saya penyuluhan itu banyak kasus yang dulu karena ini sekarang pandemi ya, kita jarang ketemu, kan saya ke sekolah-sekolah gitu dari SD kemudian ketemu juga sama ibu-ibu di PAUD juga, itu kan ketemu juga sama mereka. Jadi mereka bisa juga dari merek lem tertentu, kemudian obat batuk kayak gitu, kasus-kasus seperti itu. Kemudian obat-obatan yang ada di pasaran itu pun ketika dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis, tidak sesuai dengan kebutuhan, itu bisa jadi kasus penyalahgunaan. Dan kasusnya di remaja itu banyak di hal-hal yang seperti itu, mereka awalnya kayak gitu. Contoh kasus lain, saya pernah waktu itu dapat aduan juga gitu, misalnya ya, mereka ketika masuk memang usianya sudah SMA atau sudah kuliah gitu, tapi awal mula mereka nyoba itu dari SD kayak gitu, dari SMP udah lama ya? udah nyoba kayak gitu, dan jenis-jenisnya udah macam
macem-macem gitu. Beruntungnya dia tidak overdosis, beruntungnya dia punya keluarga yang mau membawa untuk rehabilitasi kayak gitu. Akhirnya dia balik untuk rehab dan dibantu untuk pulih kayak gitu. Jadi mungkin terlihat kecil tapi ada gitu anak-anak atau remaja yang sudah mencoba narkoba jenis-jenis tertentu. Seperti yang kita kenal tadi yang dinamakan narkotika, ada yang dinamakan dengan nafsa, itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang lainnya. Nah, kalau di sekitar saya ya terutama Kak, ini zat adiktif yang lain ini bisa ditemukan seperti minuman keras, kemudian juga lem seperti yang Kak Winda katakan tadi, kemudian juga rokok dan kafein ya, yang mungkin bisa dikatakan sebagai yang menyebabkan ketergantungan atau pembuka jalan menuju penyalahgunaan nafsa. Kemudian apa yang dilakukan BNN sendiri Kak Winda ketika menemukan kasus remaja yang sudah terlanjur jatuh ke dalam nafsa? Kalau memang sebagai kasus penyalahguna, mau dia remaja ataupun dia orang dewasa, ketika dia memang benar-benar penyalahguna, korban penyalahguna, bukan yang bandar atau pengedar atau kurir ya, itu kami akan bantu untuk tahap rehabilitasi. Tahap rehabilitasi kali ini voluntary yang memang secara sadar datang gitu tanpa paksaan, mereka memang mau untuk kembali. Kami punya klinik di sini, klinik Waras itu kita bantu untuk rehabilitasi untuk kembali pulih. Jadi kita menyebutnya pulih, bukan sehat kembali, karena kalau orang sudah pegang narkoba itu kita kembalikan fungsi secara sosial gitu, tapi secara fisik mungkin ada perubahan-perubahan yang kita tidak bisa kembalikan, perubahan gangguan saraf, gangguan organ dan sebagainya. Maka kita menyebutnya kembali pulih seperti itu. Untuk remaja pun kita bantu untuk rehabilitasi seperti itu. Kalau untuk pencegahan, kami punya kegiatan-kegiatan edukasi dan pelatihan untuk remaja. Yang tahun ini karena kami fokusnya ke ketahanan diri remaja, kami memberikan pelatihan kepada siswa-siswi di Kota Surakarta. Mereka kita berikan pelatihan sebanyak 10 kali gitu. Kita bentuk mereka menjadi agent perubahan, agent of change dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti itu. Dan banyak sih kegiatan-kegiatan seperti talk show, kemudian kita juga memberikan kegiatan-kegiatan pelatihan juga pada mungkin teman-teman forum anak, kemudian duta genre juga ada waktu itu kita undang juga untuk ke pelatihan gitu. Jadi kita memang melibatkan remaja-remaja karena kita tahu bahwa remaja itu salah satu sasaran tertinggi kedua dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Baik, supaya teman-teman di luar sana yang mungkin punya kerabat atau teman atau saudara yang sudah menjadi salah satu pelaku penyalahgunaan narkoba nih Kak, supaya nggak takut datang ke BNN dan memulihkan diri, apa jaminan yang diberikan oleh BNN Kota Surakarta itu sendiri? Oke, jadi untuk korban, khusus korban penyalahguna ya, mereka benar-benar korban penyalahguna, bukan pengedar, bukan bandar, bukan kurir. Itu kami akan bantu untuk rehabilitasi, dan itu dilindungi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa korban penyalahguna wajib untuk direhabilitasi. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman itu nggak usah takut gitu, silahkan datang langsung aja. Nanti akan ada tim asesmen dari klinik kami, ada dokter, ada perawat, ada konselor yang akan membantu untuk proses rehabilitasi. Untuk keluarga misalnya belum berani nih gitu, misalnya ngajak anggota keluarganya, boleh konsultasi dulu ke CP kami punya Instagram, boleh sekarang boleh langsung @info BNN_kota_Surakarta. Nanti di situ ada link-linknya, boleh diklik CP-nya, silahkan tanya langsung. Nanti kami bantu untuk menghubungi, atau kami ada namanya screening lapangan yang akan kami datang langsung ke tempatnya teman-teman sekalian yang membutuhkan. Oke, jadi teman-teman nggak perlu takut kekurangan informasi, nggak perlu takut juga data atau informasi pribadinya disebarluaskan dan gitu ya Kak ya. Nah, kemudian yang terakhir nih Kak Winda, apa pesan dan juga harapan dari BNN Kota Surakarta supaya remaja ini memiliki bekal sehat dengan menjauhi nafsa? Sama seperti tagline yang dibawa oleh BNN, kami membawa tagline hidup 100%. Jadi harapannya remaja itu bisa hidup 100%, baik di rumah sebagai perannya sebagai anak, di sekolah sebagai siswa, di forum-forum kepemudaan seperti genre dan lain sebagainya, itu kita harus hidup 100%.
Sadarnya mana? Sadar dulu tadi. Tahu dulu nih kita tujuannya apa, kita itu siapa, kita mau mencapai apa, gimana cara mencapainya. Kedua, sehat. Nah, hidup sehat juga. Sadar sehat secara fisik, olahraga, hidup teratur, makan gizi seimbang, cara pertemanan, jauhilah toksik nah, terus habis itu di dalam keluarga juga kayak gitu. Kemudian sadar sehat produktif. Nah, produktif nih seperti Mbak Putri sekarang sih, kalau pelajar ya silakan belajar, silakan berkarya gitu. Kalau misalnya pekerja ya silakan produktif ketika di kantor gitu. Bagian dari keluarga ketika di rumah juga produktif sebagai anak, sebagai anggota keluarga gitu. Yang terakhir, kalau kita sudah sadar, tahu tujuan kita, siapa kita, sehat, cara hidup kita sehat, produktif, insya Allah semoga saja yang namanya kita akan bahagia dan yang namanya narkoba itu nggak akan ada di hidup kita sama sekali. Amin. Oke, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya saya mewakili dari GDS akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Winda karena telah membagi waktunya, telah meluangkan waktunya untuk berbagi edukasi bersama kita semua hari ini. Pesan dari saya adalah kita sebagai remaja harus tetap membekali diri kita dengan edukasi, pengetahuan, dan wawasan yang luas, tetap memiliki lingkungan pergaulan yang positif, mendekatkan diri selalu dengan Tuhan dan juga keluarga. Dan seperti tema kita hari ini yaitu bekal remaja sehat jauhi nafsa. Selamat siang.